Udah pada sarapan belum? Belum. Ya, kompak banget ya, belum. Sarapan dulu kan? Jangan gitu dong. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Ketua kelasnya. Nah teman-teman, sebelum melakukan praktikum malam hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Muhammad Hadir. Rafiq Hadir. Siti Sipa Hadir. Nopal Hadir Pak. Utami Pika Hadir Pak. Edi Hadir Pak. Nisa Hadir. Luna Hadir. Ihsan Roman Izin Pak. kemana izinnya dia? Ada satu saja Pak. Oh ya, langsung keluarga. Oke. Kalian masih ingat gak materi yang sebelumnya udah dipraktekin sama yang udah Bapak sampaikan itu? Ada yang masih ingat gak tentang motor listrik ataupun kendalinya, kendali itu apa, terus sama sistem kontrol itu apa? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin motor listrik tuh? Motor listrik itu sebagai penggerak yang mana ada pasar, netral, sama growth yang saya tahu Pak. Ya, terus ada yang bisa jelasin sistem kontrol? Ya Pak. Ya, silakan. Ready? Kontrol itu yang mengontrol suatu motor agar jika dipencet dia akan jalan terus-menerus Pak. Oke. Karena kita udah pernah mempraktikkan dan membuat rangkaian, juga kita sudah mengenal beberapa rangkaian yang udah kita pelajari kemarin-kemarin. Di pelajaran kali ini, Bapak akan menunjukkan ya beberapa mengulas kembali yang sebelumnya, dan Bapak minta untuk kalian nanti menganalisis apa yang kekurangan dari rangkaian, terus habis itu penggunaan sama kelebihan dan kekurangan dari suatu rangkaian listriknya itu, dari motor listriknya. Bapak akan menjelaskan tentang self holding ya. Oke, di sini bisa kalian lihat Bapak mendapatkan referensinya dari jurusan pendidikan vokasional teknik elektro Untirta, yang dimana nih rangkaian kontrol ya. Tadi yang Freddy bilang rangkaian kontrol itu apa, Freddy? Rangkaian yang berfungsi sebagai pengontrol Pak agar motornya berjalan terus-menerus. Oke. Nah, rangkaian kontrol itu merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pengontrol untuk memastikan dan menghidupkan coil atau sinyal dan lain-lain ya. Contohnya itu bisa dari kontaktor ya. Terus habis itu bisa
buka media atau kayak jurnal, Google dan e-book yang dimana nanti kalian coba menganalisis suatu rangkaian ini dan kalian bisa mempresentasikannya di depan. Tapi setelah kalian mencari sumbernya itu, kalian campurkan juga sumbernya itu. Kalian dapat dari mana gitu, paham kan? Oke, silakan. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan didiskusikan. Berikutnya perwakilan dari kelompoknya silakan untuk maju ke depan dan mempresentasikannya. Silakan dari kelompok 1 dulu, kelompok 2. Kan yang udah selesai duluan 2. Oke, karena kelompok 2 sudah selesai duluan, kita akan presentasi oleh kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang kelebihan dari motor Star Delta. Nah, yang pertama itu mengurangi lonjakan energi listrik, yang kedua mengurangi membuat mesin lebih awet, yang ketiga ini metode yang digunakan rangkaian Star Delta ini kayak lebih efisien gitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu jika digunakan pada motor akan berdampak pada arus yang keluar dan yang dihasilkan akan lebih maksimal. Nah, untuk aplikasinya ini pada motor Star Delta sering digunakan pada industri, contohnya pada mesin conveyor, mesin apa sih yang pengamplas kayu itu, belt sander ya, terus pada mesin kayak semisalnya mesin filter itu juga pakai kayak gitu Pak. Nah, untuk sumbernya sendiri ini kita ngambil dari internet. Oke. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Berikutnya kelompok 1 dipersilakan. Oh, Armata nih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari analisis dari rangkaian simultan, yang dimana rangkaian simultan ini digunakan untuk menyalakan motor listrik secara berurutan, yang dimana kekurangannya ini ketika salah satu motor rusak maka motor lainnya tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dan untuk membenarkannya si motor listrik ini harus dimatikan semua baru bisa untuk dibenarkan. Untuk kelebihannya yaitu tadi dapat menyalakan motor listrik secara berurutan. Dan untuk mematikannya pun harus dengan berurutan, harus dimulai dari yang terakhir dinyalakan. Dari misal ada 3 motor, nah dari motor 3 dulu, 3, 2, 1 untuk menyalakannya dari 1, 2, 3 gitu. Lu pernah tolong perhatikan. Terus daya yang dipakai pada pada rangkaian simultan ini diambil dari jurnal rekayasa dan teknologi elektro volt 16 itu
1000 watt karena diambil dari berapa banyak motor, misal karena ini memakai 3 motor dan satu motornya itu 4 motor dan satu motornya itu 250, jadi untuk daya yang dipakai itu 1000 watt. Dan untuk rangkaian simultan ini menggunakan 3 fasa atau 380 volt. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Keren gini. Nah, oke, kenapa saya baru minta kalian untuk menganalisis dari kekurangan, kelebihan, ataupun dari penggunaan. Nah, karena pada saat kalian nanti PKL ataupun pada saat kalian nanti terjun ke industri, yang sudah kalian temukan itu akan lebih banyak dan bervariasi bahkan, sehingga pada saat penggunaan ini bisa jadi star data ini kita gunakan sebagai simultan, ataupun kita gabungkan juga pada saat star data ini juga sebagai penggunaan yang lainnya gitu. Jadi kenapa saya minta kalian menganalisis? Karena pada saat kalian nanti bertemunya secara langsung itu akan berbeda seperti itu. Dan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini saja. Oke, untuk tugas nanti kalian minggu depan kalian cari suatu penggunaan pengaplikasian dari motor listrik yang dimana itu kalian dokumentasikan dan kalian analisis dari penggunaannya itu di mana seperti itu. Cara langsungnya di lapangan. Baik Pak. Nah, habis itu sebelum kita mengakhiri, saya ada suatu kegiatannya yang dimana nanti kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Oke, semuanya bisa ke depan dulu. Kita foto bersama kita. Oke, untuk handphone yang digunakan ada yang bagus kameranya? iPhone mana? Rofi. HP siapa? Rofi. Nah, oke, ayo foto, coba foto kita. 0,5. Ayo nyari. Selfie dong. Oke, Selfie 0,5 nih. Kamera belakang di mana-mana 0,5 mah. emang iya? Kamera depan, Cok. Kamera depan ya? Mata. Oke, kita foto dulu karena nanti kita akan ketemu lagi di semester berikutnya. Silakan. 1, 2, lagi. 1, 2. Oke. Ya, sip. Jangan lupa dikirim merahnya. Sebelum mengakhirinya juga kita duduk dulu dan berdoa. Silakan Iya. untuk ketua kelasnya. Nyambung bentar dong. Ayo, ketua kelasnya. Oke, baik Pak. Mari teman-teman, setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Ayo, gue. Kirim ke master coba ya.